Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kesempatan kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan sesama kami melalui ibadah ini. Dan kami saat ini akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir bagi kami untuk menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saya undang umat berdiri. Mari kita buka bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita, yaitu surat Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 11-15 akan menjadi dasar renungan kita pada saat ini. Kita akan bacakan secara bergilir ganti. Kaum laki-laki bersama dengan saya akan membaca ayat yang berangka ganjil dan kaum perempuan membacakan ayat yang berangka genap. Kita mulai dari ayat yang ke-11, kaum laki-laki. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kami. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua mungkin pernah makan yang namanya sereal. Ada yang belum pernah makan sereal? Belum pernah? Oh, masih ada yang belum pernah. Kalau energen semua pernah? Ya, energen itu sereal. Jadi kalau bisa belum makan sereal, sudah makan energen itu sereal. Meskipun ya sereal-sereal model Indonesia begitu ya. Nah, berbicara dengan sereal, tentang sereal ini, ada satu merek sereal yang sangat terkenal mendunia. Kalau di Indonesia tadi mungkin orang kenalnya, banyak orang lebih kenal dengan yang namanya Energen begitu ya. Tetapi ada satu merek terkenal yang menguasai sebenarnya pasaran sereal, yaitu merek Quaker Oat. Itu ada juga di minimarket yang ada di sekitar kita juga dijual. Cuma karena biasanya dijual nggak pakai gula, sehingga orang Indonesia kadang-kadang agak susah makannya. Tapi ini merek yang terkenal, merek yang mendunia, bahkan bisa dikatakan menguasai pasaran sereal di dunia. Nah, saya nggak mau bahas tentang serealnya, rasanya atau bagaimana dia punya kegunaan dan lain-lain begitu ya. Tapi yang saya mau ajak kita membahas adalah sosok seorang di balik sereal Quaker Oats ini. Bapak Ibu, saya mau menceritakan tentang seorang yang menciptakan sereal ini, Quaker Oats ini, gitu ya. Namanya itu adalah Henry P. Crowell. Henry P. Crowell.
Nah, ada yang menarik dari kisah kehidupan Henry ini. Kenapa saya angkat pada ibadah ini begitu ya? Karena ada hal yang menarik yang bisa kita contoh, bisa kita teladani dari seorang Henry P. Crowell ini. Nah, ceritanya adalah waktu kecil dia ini sosok yang sakit-sakitan. Bahkan dia divonis menderita TBC, sakit yang kita kenal cukup ya menjadi salah satu pembunuh utama juga di dunia begitu ya. Karena memang kalau orang sudah kena TBC ini perawatannya agak lebih intensif. Orang harus makan obat itu 6 bulan lamanya, nggak boleh putus. Kalau putus sekali itu saja harus sudah mengulang lagi begitu ya. Jadi ini penyakit yang diderita oleh Henry. Suatu ketika sebagai seorang Kristen dia ke gereja atau dia mendengarkan sebuah khotbah dari seorang pendeta yang cukup dikenal di masa itu. Bahkan dalam keberadaan sejarah kekristenan ini cukup dikenal, namanya pendeta D.L. Moody. Nah, dia mendengarkan khotbah dari pendeta itu, dan setelah mendengarkan khotbah itu hatinya tergugah. Apa yang dilakukan? Dia berdoa sama Tuhan. Karena kondisinya, karena keadaannya, dia berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa jadi pendeta, tapi saya bisa jadi pengusaha. Jadi saya mohon kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya jadi seorang pengusaha, saya akan gunakan uang saya untuk pelayanan demi Tuhan. Ini doanya. Jadi Crowell ini berdoa seperti itu. Dia menyadari bahwa dia nggak bisa jadi pendeta karena keterbatasannya. Sehingga kemudian yang dia minta adalah Tuhan izinkan dia jadi seorang pengusaha. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan. Tuhan kabulkan doanya. Quaker Oat yang diciptakannya itu menguasai pasaran sereal setelah kurang lebih 10 tahun dia berusaha. Dan dia jadi seorang miliarder begitu ya, milioner begitu. Dan punya banyak sekali uang. Nah, yang dia lakukan adalah dia genapi janjinya itu. Dia benar-benar lakukan apa yang dia doakan. Ini tepat seperti sebuah prinsip. Ada pernah mungkin Bapak Ibu dengar, doakan yang kamu lakukan dan lakukan yang kamu doakan. Jadi nggak cuma berdoa saja atau melakukan sesuatu saja. Jadi ini yang dia lakukan. Dia berdoa, dia diizinkan Tuhan jadi seorang pengusaha, dan akhirnya dia gunakan uangnya untuk pelayanan demi Tuhan. Pertama-tama dia memberi selama 40 tahun hidupnya begitu ya, sebagai seorang pengusaha. 40 tahun, bayangin ya Bapak Ibu, seumuran saya begitu ya. 40 tahun dia mulai dengan memberi 10% kepada gereja untuk digunakan bagi pelayanan. Sampai akhirnya bukan hanya 10% yang dia berikan dari apa yang dia dapatkan. Dia berikan bahkan sampai 60-70% dari apa yang dia punya buat pelayanan kepada Tuhan. Bayangkan ya Bapak Ibu, 60-70% hartanya yang dia miliki buat Tuhan. Kita kadang-kadang disuruh kasih 10% saja sudah susah begitu ya. Dia kasih 60-70%, artinya dia cuma menikmati hasilnya 30%, sekitar segitu, 40-30%. Nah, itu dilakukannya selama 40 tahun kehidupannya. Jadi waktunya bukan cuma sekedar sebentar gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang orang berjanji begitu dikasih ya dia beri tapi cuma sebentar. Tapi enggak. Si Henry Crowell ini tidak seperti itu. Dia lakukan dengan penuh kesetiaan 40 tahun lamanya. Dia berikan persembahan, dia berikan hartanya 60-70% untuk pelayanan kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa dia bisa melakukan itu? Karena mungkin kalau kita jadi dia, belum tentu kan kita jadi seperti itu. Belum tentu kita mau memberikan apa yang kita punya ini untuk Tuhan, untuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, menjawab pertanyaan itu, kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini,
yang menceritakan salah satu bagian dari kisah kehidupan pelayanan seorang Rasul Paulus. Kenapa saya kemudian mengajak kita belajar dari kisah yang disampaikan dalam perikop bacaan kita malam hari ini? Karena kita belajar melihat bagaimana Paulus juga punya mungkin kesamaan atau keserupaan dengan Crowell. Kalau mungkin Henry tadi memberikan hartanya 60-70%, Paulus bahkan memberikan hidupnya buat Tuhan. Kita tahu ya, kita selalu ingat, kita selalu dengar bagaimana pelayanan Paulus. Bagaimana dia memberikan dirinya buat Tuhan. Dan salah satu hal yang paling terkenal dia sampaikan, bagiku hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi pernyataan ini mau mengatakan bahwa hidupnya memang benar-benar buat Kristus. Hidupnya benar-benar buat Tuhan, bukan buat dirinya sendiri. Artinya dia punya kesamaan dengan Henry tadi saat dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan hidupnya buat Tuhan. Bahkan hal ini digambarkan dalam bacaan hari ini, khususnya di ayat ke-13. Kita lihat, ada ayat yang mengatakan di bagian awal itu, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Apa maknanya tidak menguasai diri dalam pelayanan? Artinya, kalau dia melayani benar-benar memberikan semuanya. Kalau dia melayani Tuhan benar-benar all out begitu. Enggak cuma sekedarnya. Enggak cuma semaunya. Enggak cuma dengan kemauannya sendiri. Tapi kalau dia melayani Tuhan, dia benar-benar memberikan yang terbaik. Sampai digambarkan enggak bisa mengendalikan dirinya. Enggak bisa menguasai diri. Kalau buat pelayanan ya sudah begitu. Dia kasih semuanya. Kalau buat Tuhan dia kasih semuanya. Dan ini saya rasa jarang-jarang dilakukan oleh umat Kristiani di masa kini. Banyak orang yang masih berhitung dengan pelayanan kepada Tuhan. Kalau nggak ada untungnya buat saya, ngapain saya melayani? Kalau nggak ada manfaatnya buat saya, ngapain saya memberikan pelayanan saya buat Tuhan lewat gereja? Paling tidak kalau saya melayani orang dikasih hormat lah, nggak perlu kasih harta, nggak perlu kasih kekayaan begitu. Kadang-kadang itu yang terjadi dalam dunia sekarang. Tapi kita belajar bagaimana Paulus memberikan dirinya buat Tuhan sampai dia tidak bisa menguasai dirinya. Artinya dia berikan segala-galanya dan itu memang terbukti dalam kehidupan Paulus. Kita tahu dia bahkan sampai di penjara, bahkan sampai mati untuk Tuhan. Tapi dalam penjara pun dia masih melayani Tuhan. Dalam penjara pun dia tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ini menjadi contoh buat kita dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani yang juga merasakan berkat Tuhan. Harusnya kita juga selalu belajar untuk terus memberi diri kita buat Tuhan. Jangan pernah berhitung kepada Tuhan. Kita memberikan diri kita memberikan persembahan kita bukan karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tetapi karena kita mengucap syukur Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Itu yang membedakan kita kan. Kita berikan yang terbaik karena Tuhan sudah kasih duluan yang terbaik. Itu yang dilakukan Paulus. Dia mensyukuri berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam dirinya, dalam kehidupannya saat dia berjumpa dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan memberikan dirinya buat Tuhan. Kadang-kadang kita nggak seperti itu. Kadang-kadang jangankan kita disuruh melayani, jangankan kita disuruh memberi yang terbaik buat Tuhan. Kadang-kadang mau ke gereja saja kita malas. Disuruh ibadah saja kita malas. Kita lebih senang dengan apa yang kita kerjakan. Kita lebih senang memikirkan kehidupan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, keluarga kita sendiri, tanpa kemudian mengingat bahwa kita harus terus-menerus berjumpa dengan Tuhan. Kita belajar malam hari ini yang pertama dari Rasul Paulus, berikanlah yang terbaik buat Tuhan seluruh kehidupanmu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu.
Yang kedua, kenapa kemudian Rasul Paulus bisa juga melakukan hal itu? Bisa memberikan dirinya buat Tuhan seperti itu? Yang pertama alasannya Bapak Ibu dikatakan dalam ayat yang ke-11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Jadi alasan yang pertama kenapa Rasul Paulus memberikan dirinya, dan saya rasa juga kenapa Henry tadi memberikan dirinya buat Tuhan, yang pertama adalah karena dia takut kepada Tuhan. Jadi dari hal ini kita belajar, kalau kita bilang kita takut sama Tuhan, artinya apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Memberi diri kita yang terbaik buat Tuhan. Itu baru takut akan Tuhan. Kembali saya harus katakan, banyak orang tidak melakukan ini. Banyak orang bilang, mengaku takut sama Tuhan, tetapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia takut sama Tuhan. Hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar mau memberi diri sama Tuhan. Jadi mungkin boleh dikatakan banyak orang Kristen juga senangnya itu cuma ngaku-ngaku begitu ya. Ngaku percaya, ngaku takut, ngaku beriman, tapi kehidupannya tidak menunjukkan pengakuan itu. Jadi seperti lagu ya, lain di bibir, lain di hati. Ngomongnya manis, ngomongnya bagus, tapi ternyata hatinya tidak seperti itu, kehidupannya nggak seperti itu. Takut akan Tuhan dikatakan di sini, belajar dari Paulus harusnya mendorong kita untuk terus setia kepada Tuhan, taat sama Tuhan. Tidak dalam doa, dalam ibadah, dalam ketaatan kita kepada Tuhan, itu tandanya bahwa kita benar-benar takut sama Tuhan. Kita nggak cuma ngaku-ngaku bahwa saya ini umat Tuhan, percaya dan takut sama Tuhan. Karena takut, kalau kita benar-benar takut sama Tuhan, pasti kita nggak akan kemudian menjauh dari Tuhan. Yang ada kita akan selalu dekat sama Tuhan, kita akan selalu mau kasih yang terbaik sama Tuhan. Nggak usah jauh-jauh lah, contohnya misalnya ada pejabat atau penguasa di daerah kita datang ke rumah kita, karena kita takut kan kita kasih yang terbaik sama Tuhan. Nggak mungkin kan kita suguhi di rumah kita ini yang seadanya biasanya. Pasti kita akan usahakan yang terbaik. Kan kalau di daerah timur, Indonesia Timur itu kalau pendeta datang ke rumah itu wah, luar biasa kan. Ini sudah dikasih yang semuanya yang mungkin yang bisa dia berikan dia kasih. Tapi saya sering kali bertanya, mungkin kadang-kadang begitu orang pindah dari Indonesia Timur ke Jawa, ke Sumatera, kadang-kadang hal itu agak berbeda, agak berubah. Ya saya nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas bahwa itu menunjukkan kepada kita bagaimana rasa takut kepada Tuhan itu benar-benar akan mendorong kita memberi yang terbaik sama Tuhan. Dan yang ketiga, hal yang paling penting juga, yang menjadi pelajaran kita, yang menjadi alasan yang kedua, kenapa Paulus bisa memberi diri kepada Tuhan, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Kita lihat sama-sama. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ya Bapak Ibu? Kasih Kristus menguasai Rasul Paulus. Jadi kalau kasih Kristus menguasai kehidupan kita, yang kita lakukan pastilah yang terbaik buat Tuhan, buat sesama kita. Tapi kalau kasih Kristus nggak menguasai kita, ya nggak kita lakukan itu. Jadi jangan-jangan seperti tadi saya katakan, jangan-jangan kita ini hanya sekedar mengaku, kita ini hanya sekedar merasa begitu, merasa takut sama Tuhan, merasa mengasihi Tuhan, tapi ternyata tidak benar-benar. Karena kalau benar-benar kita takut sama Tuhan, benar-benar kita dikuasai kasih Tuhan dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita mau membenci orang lain. Nggak mungkin kita kemudian iri hati sama orang lain. Nggak mungkin kemudian kita membicarakan kejelekan orang lain.
ada adalah kita akan benar-benar hidup itu memberi yang terbaik buat Tuhan dan sesama kita. Karena kalau sudah kasih menguasai kita kan harusnya hidupnya damai ya. Gak ada yang namanya bermusuhan, gak ada yang namanya dendam, gak ada yang namanya iri hati. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Banyak yang masih melakukan ini. Jangan-jangan, saya harus katakan lagi, jangan-jangan kasih Kristus belum menguasai hidup kita. Jangan-jangan kita belum takut sama Tuhan. Sehingga hidup kita ini gak menunjukkan bahwa kita benar-benar takut dan mengasihi Tuhan. Paulus mengajarkan dan mengingatkan kita malam hari ini. Dia dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita untuk yang pertama memberi yang terbaik buat Tuhan lewat kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Melayani kan tadi gambarannya tidak harus jadi seorang pendeta atau jadi seorang majelis, tapi jadi seorang pengusaha saja kita bisa melayani Tuhan. Artinya jadi apapun kita, baik itu mungkin pekerja, baik itu ibu rumah tangga, atau itu pelajar, mahasiswa, kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa. Yang penting kita takut sama Tuhan. Yang penting kita dikuasai oleh kasih Tuhan. Jadi itu yang terutama buat kita. Jadi mari bersama kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Sudahkah benar-benar kita takut sama Tuhan? Sudahkah benar-benar kita dikuasai oleh kasih Tuhan? Jangan-jangan kita malah dikuasai oleh hantu begitu ya, bukan Tuhan. Sehingga hidup kita ini maunya berantem terus, hidup kita maunya iri hati terus, hidup kita maunya membicarakan orang terus, hidup kita nggak pernah merasa mau mengalah, yang merasa mau benar terus. Jangan-jangan seperti itu. Tapi mari kita diingatkan malam, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kuasa-kuasa kegelapan, setan, hantu itu menguasai diri kita. Tapi biarlah kuasa dan kasih Kristus yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga mendorong kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk bisa terus-menerus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk kita bisa terus setia dan taat kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah firman ini memberkati kita semua dan kita renungkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga firman ini benar-benar menjadi berkat karena dia dilaksanakan, bukan hanya didengarkan saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.